share screen aja. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah Pak. Nah, coba kalian lihat di Excel yang di share ya, yang saya share kelompok, daftar kelompok tuh. Nah, nanti mekanisme asesmennya untuk minggu depan, ini kalian sudah tentukan dulu ya, ini masih ada yang belum nih. Dion, Christina, Deki, Farah, ini tolong segera ditentukan topiknya ya. Kemudian Lutfi, Wiratama, sama Abdi ya. Coba ditentukan di sini ya. Nah, nanti untuk tes asesmen yang pertama yang minggu depan itu nanti presentasikan ya masing-masing ya. Jadi walaupun ini kelompok, nanti masing-masing mempresentasikan tugasnya masing-masing yang sudah dibagi ya. Jadi saya ingin lihat progresnya, yang ini buat apa, ini buat apa, sudah sampai mana gitu ya. Masing-masing mahasiswa ya. Jadi nanti presentasinya tetap berkelompok, cuman nanti akan masing-masing akan menjelaskan tugasnya ya. Nah, di tes asesmen 1 ini nanti targetnya hanya sampai desain UI saja ya, tidak perlu sampai database ya. Ya, tambahkan di sini ya. Targetnya sampai desain UI. Oke. Layoutnya saja ya. Nah, layout ini karena kita sudah mempelajari ini ya, mempelajari materi Bootstrap. Nah, kita memanfaatkan Bootstrap ya untuk tampilan layoutnya. Nah, oke. Jadi kita lihat materinya yang akan dipresentasikan itu untuk tugasnya itu sampai nih ya. Kan kemarin belajar Bootstrap ya sama Ajak, boleh kalau mau menerapkan Ajak ya. Nah, jadi kalian minggu ini untuk persiapan asesmennya kalian harus selesaikan nih desainnya nih. Misalkan nih, nah web seputar resep makanan punya Sandy ini. Jadi Sandy ke bagian halaman untuk user, kemudian Benedicta untuk home-nya atau dan dashboard-nya, kemudian Adelia pilihan menu. Kenapa cuman segini? Masih banyak loh ya. Jadi maksudnya layout ini tidak hanya sedikit ya. Nanti penilaiannya itu juga selain masing-masing tugasnya masing-masing dinilai juga fitur-fiturnya. Jadi kalau misalkan nih ya seputar makanan, nih saya ambil ini aja. Nah, kalau web tentang kuliner itu kan pasti ada, tentunya ada resep makanan ya. Nah, halaman resep makanan. Nah, halaman resep makanan itu kan tidak hanya satu ya. Pasti bisa jadi yang pertama adalah list daftar makanannya. Kemudian ketika diklik nanti detail dari resepnya gitu ya. Berarti sudah ada dua kan ya, dua halaman. Nah, nanti misalkan di bawahnya bisa kirim komentar atau testimoni di bawahnya ya untuk testimoni. Nah, itu bisa dijadikan nanti untuk input database ya. Gak apa-apa, dibuat dulu aja layoutnya, tampilannya. Nah, kemudian resep makanan pasti ada berita-berita atau berita seputar kuliner ya. Nah, tambahkan berita seputar kuliner, kan udah dua bahasan tuh ya. Berita pun tidak hanya satu halaman, pasti ada daftar berita sama list beritanya ya. Nah, tadi ya kan sudah punya dua ini ya, dua fitur ya, ada resep makanan dan berita tentang kuliner. Nah, berarti nanti masing-masing karena datanya kita ingin simpan dalam database, berarti nanti bikinnya juga untuk halaman dashboardnya juga. Nanti kalian buat untuk insert update datanya ya. Nah, untuk form inputan datanya juga dibuat sekalian. Kan udah ada tiga halaman kan, berarti masing-masing kan ada 6 berarti ya. Nah, kemudian misalkan halaman home-nya boleh lah halaman home atau landing page-nya
beserta menunya, navigasinya. Nah, itu siapa yang buat? Misalkan di sini Adelista. Nah, Adelista jangan buat itu aja ya. Tambah lagi misalkan untuk kontak, halaman kontak atau halaman profil ya, atau halaman kontak us lah, itu boleh. Atau halaman profil juga boleh, tergantung ininya ya, apa namanya, fiturnya yang akan ditambahkan. Nah, semakin banyak dan semakin lengkap kontennya, kan semakin nilainya akan semakin bagus ya. Jadi nanti biar apa namanya, fair juga, misalkan Pak saya ini bikinnya sedikit banyak ini fiturnya, kenapa nilainya sama dengan yang hanya buat beberapa halaman yang sedikit saja gitu kan ya. Nah, itu perlu perlu dilengkapi juga ya di sini. Jadi jangan hanya satu page, yang penting ada gitu. Nah, nanti nilainya juga yang penting ada gitu ya, mengikuti apa, progres kerjaan kalian. Jadi yang dinilai adalah progresnya. Semakin kalian semakin kompleks dan semakin banyak fiturnya, kan semakin baik ya, gitu ya. Jadi jangan membatasi diri sendiri dulu. Ya pokoknya tentukan aja fiturnya, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, nanti berusaha mengerjakan, menyelesaikan semuanya, dituangkan dulu aja fitur-fiturnya. Nah, nanti tinggal bikin prioritas mana yang akan harus diselesaikan dulu, gitu kan ya. Tuh. Nah, di sini desain layout yang tes pertama itu, kemudian yang tes ini, assessment 2 ini sudah masuk ke ini ya, database CRUD ya, pakai sudah nyimpan database tapi pakai framework ya. Framework PHP ya. Framework, terus kemudian database, CRUD ke database ya. Nah, ini juga berhubungan nih dengan yang ini. Misalkan nih tadi ya, untuk seputar makanan, saya bikin daftar produk apa, resep makanan, daftar resep makanan. Nah, artinya nanti daftar resep makanan itu disimpan dalam sini. Jadi nanti Sandy di task assessment 2-nya ya presentasinya tentang daftar makanan, daftar resep makanan tadi, tapi sudah bisa disimpan dalam database. Jadi nyambung ya. Jadi yang pertama, task assessment pertama bikin layoutnya, desainnya. Yang kedua bikin ininya ya, apa namanya, koneksi ke database-nya. Bikin apa, CRUD-nya ya, untuk menyimpan datanya. Nanti task 3 baru keseluruhannya. Gitu ya nanti pembagiannya. Jadi mau tidak mau sekarang harus kalian bagi di sini agar nanti pembagiannya ini apa, pembagian tasnya lebih cepat dan kalian bisa langsung mengerjakan dari sekarang. Karena kan minggu depan seminggu nih kalian bikin. Nah, untungnya pakai Bootstrap ya tampilannya. Layout Bootstrap itu kan banyak template-template, boleh kalian ambil asal nanti kalian paham untuk membuat CRUD-nya ya, untuk proses CRUD-nya ini. Gitu ya. Ada pertanyaan seputar ini? Tugasnya ya. Nah, ini walaupun kelompok tetap satu-satu ya nantinya ya. Pak, mau tanya Pak. Iya, silahkan. Ini berarti untuk pemilihan bagian-bagian ini sendiri ya Pak? Sendiri aja ya, karena ya kalian yang menentukan ya. Berarti buat halaman tuh, setiap halaman tuh harus ada inputan dari database apa gimana Pak? Ya nggak semuanya. Nggak semuanya. Form aja gitu kan, form login atau... Misalkan gini, halaman tampilan utama landing page itu kan nggak perlu pakai database kan ya. Iya. Nah, itu siapa, pokoknya yang masing-masing itu harus ada membuat halaman yang nantinya ada koneksi ke database, ada yang untuk menyimpan data ya. Kan bisa kan ya? Apa maksud saya ya, Pak Isal? Ya, baik Pak. Nah, jadi yang apa namanya, yang halaman misalkan landing page nggak ada data untuk disimpan di database, ya nggak apa-apa, tetap dibuat, tapi itu bagian siapa gitu.
Nah, nanti jangan sampai pembagiannya dia hanya di front end-nya saja, nanti di belakangnya nggak ngebikin, nggak buat. Bukan seperti itu ya pembagiannya ya. Kayak seperti ini, jangan seperti ini ya. Database, backend, front end ini yang Giovanni Fatari ya, Muhammad Sidik. Saya tidak ingin seperti ini pembagiannya ya. Semuanya mengerjakan baik front end, back end maupun database-nya. Jadi saya lebih prefer ke halaman saja ya. Misalkan web artikel tip and tricks PC. Berarti kan ada postingan artikel untuk trick and tip ya, tip and trick ya. Nah, itu siapa yang buat? Misalkan Fatari, oke, dia buat itu. Kemudian ada lagi fitur misalkan untuk kontak us, itu kan ada misalkan untuk menginput data ya, kontak us ya, untuk misalkan kirim pesan gitu ya. Nah, itu siapa yang buat? Misalkan Giovanni. Nah, itu kan berarti meliputi front end, kemudian sama back end-nya juga. Kemudian sidik misalkan apa lagi, misalkan tip and trick ini kan tentang PC misalkan ini kan bisa dibagi kan ya, bisa bikin kategori ya tentang PC itu kategorinya misalkan hardware atau software gitu ya. Bisa misalkan software untuk kategori tip and trick tentang software Fatari, kemudian yang hardware Muhammad Sidik misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan untuk login siapa? Login misalkan Fatari lagi, kemudian halaman dashboardnya ya, halaman dashboardnya siapa dibikin. Nah itu tinggal dibagi, pokoknya intinya masing-masing meliputi front end dan back end ya. Karena biar ini bisa semuanya. Jadi kalau misalkan dibagi seperti ini nanti dia taunya di front end aja ya. Padahal tasnya ini untuk asesmen ini nyambung mulai dari front end, back end sampai semuanya ya. Begitu ya pembagiannya ya. Pak mau bertanya. Silakan. Kan tadi Bapak bilang bahwa di minggu depan asesmen 1 itu sudah mempresentasikan desain UI sama layout. Apakah itu termasuk semua fitur yang akan ditampilkan atau cuman beberapa doang Pak ininya? Harus lengkap fitur yang ditampilkan. Lengkap lebih bagus ya. Penilaiannya akan jadi fiturnya gini ya, Devati. Kalian kan kalau mau desain web nih, atau desain aplikasi apapun itu kan, itu kan ada mockup ya. Alurnya kan gitu ya. Nah, ada mockup itu misalkan kamu bikin apa ini? Web artikel tip and trick PC ya. Kita coba lihat ya. Trick and web contohnya ya. Isinya apa saja di situ. Ada misalkan di sini ya. Komputer hub misalkan ini ya. Nah, atau PC Mac ya, PC Mac. Nah, ini yang bahasnya PC Mac. Saya dulu waktu kuliah sukanya baca PC Mac. Tapi dalam bentuk ini ya, majalah masih yang dulu. Suka beli. Nah, misalkan nih ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Ini ada namanya modifikasi boleh ya. Nah, disconnect. Oh ini mana tadi? Nah, news kemudian atau gini aja ya. Nah, ini saya buka. Coba buka. Nah, ini kan banyak nih. Kalian jangan bikin ininya dulu, database-nya dulu di asesmen 1. Tapi lengkapi dulu semuanya ini. Fitur-fitur ini kalian lengkapi dulu, tapi dalam bentuk layout aja, tampilan aja. Ya, tampilan aja dulu. Jangan connect ke database dulu, ataupun membuat backend-nya, kalian hanya fokus ke tampilan desain UI saja. Nah, ini kan lengkap nih, kalian misalkan di sini ada fitur, opinion, kemudian best product gitu ya. Kemudian ada artikel itunya ya. Nah, itu
langsung dibagi dari situ. Gitu ya, siapa tadi paham maksud saya ya? Ya Pak, berarti minggu depan baru mock-up-nya saja ya Pak yang dipresentasikan. Ya, mock-up-nya saja keseluruhan, tapi ya udah lengkap ya. Tapi mock-up-nya itu Pak boleh dalam bentuk gambar dulu, bukan dalam bentuk front end gitu. Dalam bentuk front end ya, sudah dalam bentuk apa namanya, udah ada HTML dan CSS-nya ya. Bisa berarti mock-up-nya sudah bentuk HTML sama CSS ya Pak? Bisa JavaScript kalau ada tambahan JavaScript, misalkan untuk slider ataupun apa ya, atau misalkan ada image slider gitu boleh lah ya. Seperti itu ya, targetnya sampai situ lah. Nanti di task assessment 2 baru kita tambahkan fungsi backend-nya gitu, masing-masing halaman tuh kira-kira mana yang perlu disimpan di database nih, data-data apa, misalkan artikel, oke masukkan, berarti di situ langsung dibikin. Gitu ya Pak Tari. Nah makanya saya bolehkan pakai Bootstrap ya. Bootstrap itu banyak template ya, bolehlah kalian ambil Bootstrap ya, Bootstrap template misalkan apa ya, kan ada nih berita nih misalkan template ini sudah jadi ini template-template yang free gini, tapi ya syaratnya nanti ketika dibuat disimpan dalam database kalian paham bisa merubahnya. Nah ini kan sudah jadi ya, ini kan contoh ya, misalkan Pak saya ingin membuat seperti ini. Tapi nanti ketika artikel-artikel ini disimpan dalam database, kalian bisa gitu nggak bingung, karena biasanya kalau template sudah jadi kan code-nya udah ada. Nah untuk mengedit-ngedit kan kalian harus paham dulu. Nah itu boleh, silahkan kalau paham silahkan, nggak apa-apa ya. Atau mau desain dari awal boleh, misalkan bikin sendiri atau hanya mengambil bagian misalkan navigasinya kita ambil dari Bootstrap, kan tinggal panggil kelasnya aja kan, kita tidak perlu mendesain. Oke. Oh ini tadi networknya agak stabil ya, jaringannya jelek. Tes
Halo? Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Oh, oke. Dengar Pak. Oke, tadi kembali lagi ke siapa tadi? Fatih ya. Fatih, jelas ya maksud saya ya. Jelas, Pak. Oke, yang lain juga ya. Ada yang masih perlu ditanyakan nggak untuk kelompok ini sama pembagian? Nah, ini sudah benar nih pembagiannya nih yang Sandy Benedict. Ini boleh nih. Tapi yang Fat tadi tolong dirubah ya pembagian tugasnya ini. Jangan backend front end. Nah, seperti ini. Oke, kalau tidak ada, saya jelaskan sebentar ya tentang JSON. Ya mungkin minggu ini tidak perlu mengerjakan ini dulu ya, quiz sama tugas. Tidak perlu lah, kalian fokus ke ini untuk minggu depan ya, membuat ini saja ya, layoutnya. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ini kalau dari dulu udah ditentukan, kalian sudah bisa nyicil nih dari sekarang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kita kembali ke LMS. Saya jelaskan dulu ajak seputar ajak ya. Oke, apa itu sih sebenarnya ajak ya? Kepanjangannya Synchronous JavaScript and XML. Kok ajak ya? JSON, sorry. XML dan JSON. Nah, salah, nggak fokus deh. Nah, JSON apa sih ya panjangannya? JavaScript Object Notation panjangannya ya. Jadi JSON itu sintak untuk menyimpan dan untuk pertukaran data. Ini sama ya tujuannya dengan apa namanya XML ya. Cuman hanya beda format penulisannya. Kalau JSON itu formatnya dalam bentuk teks ya. Ditulis dengan menggunakan JavaScript Object Notation. Nah ini, mana yang lebih bagus nih? Pak, kalau ingin pertukaran data gitu pakai JSON apa pakai XML? Yang paling bagus biasanya pakai JSON ya. Dulu memang pakainya XML, cuman sekarang banyak yang menggunakan JSON. Kenapa? Alasannya karena mudah diparsing. Kan kalau kalian buat format XML harus bikin tag gitu ya. Root, child gitu, subchild membuat strukturnya seperti itu ya. Tapi kalau JSON dia hanya key dan value saja. Misalkan nama, value-nya apa, name, value-nya apa gitu. Jadi biasa aja. Otomatis kalau formatnya seperti itu, nanti pasnya atau membacanya itu juga lebih cepat ya. Karena dalam bentuk teks. Karena dia juga lebih cepat karena misalkan itu akan berpengaruh kalau datanya banyak ya. Kalau ada ratusan atau ribuan data, formatnya dalam bentuk XML, tapi dia akan sedikit memakan waktu untuk proses membacanya ya. Nah, makanya lebih cepat untuk JSON ya. Jadi alurnya kalau XML itu kan ditarik dulu, kemudian di passing ya. Kemudian di extract value-nya baru disimpan dalam variabel. Tapi kalau JSON tarik datanya, kemudian di passing udah selesai jadinya. Nah, ini formatnya ya. Format JSON kan seperti ini kan, lebih simpel ya. Kalau kemarin kan kita bikin root ya di XML tuh. Bikin child, namanya apa, isinya apa, value-nya. Nah, ini langsung saja antara key dan value. Name apa, nama John, misalkan umur 31, city New York gitu ya. Ini kan, data adalah nama dan value ya. Key-nya dan value-nya. Biasanya dibatasi dengan koma ya. Seperti ini. Pak, kalau datanya lebih dari satu seperti ini,
ada titik koma nanti, ya. Ada titik koma. Pak, mohon maaf belum share screen, Pak. Oh alah, sorry. Tadi habis ini disconnect ya. Lupa. Nah, sekalian sambil lihat ini ya, slide-nya yang ada di ini, di LMS. Nah, ini kan tadi ya, saya jelaskan nih. Nah, ini kenapa harus lebih baik mana kita gunakan JSON atau XML. Nah, seperti ini formatnya ini. Ya. Key dan value. Nanti kalau misalkan ada lagi, ya pakai titik koma gitu ya datanya. Oke ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan perbedaan antara JSON dan XML ya. Jadi kalau di sini employees ini adalah root-nya ya di XML. Nah, ini adalah key-nya apa datanya. Nah, isinya. Jadi kalau misalkan ada 3 data ya berarti nulisnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di XML kan seperti ini ya, kemarin masih ingat. Nah, ini beda formatnya. Oke ya. Oke, saya contohkan saja. Nah, kemarin kan saya contohkan cara membacanya sama menulisnya. Ini pun sama ya. Kalau di JSON bagaimana cara membaca atau menulisnya? Misalkan kita punya data yang kemarin ya, di localhost. Oke, saya samakan dengan yang kemarin DB demo 2. Nah, data yang ini ya. Ini ya. Ini kan kemarin kita buat dalam bentuk XML ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita rubah dalam format JSON seperti ini, gitu kan? Contohnya. Karena tapi apa namanya? Biasanya kalau kita jadi developer web ya, kita harus menyediakan dua-duanya tergantung kebutuhan aplikasi yang lain ya. Misalkan aplikasi yang lain saya ingin formatnya JSON, kemudian aplikasi satu laginya minta data tapi formatnya XML. Nah, ini kita harus bisa menyediakan seperti itu dua-duanya. Oke, nah contohnya. Oke, mungkin saya copy aja ini ya. Oke, ini. Yang pertama kan pasti buat koneksi sama ya. Kita coba buat koneksi di sini, makanya kita ada connection. Nah, connection ini kita rubah datanya ya. Tadi sesuaikan aja passwordnya nggak ada. Nah, ini sudah. Kalau kita ingin buat tampil mahasiswa yang ada di database tadi kan hanya ini kan ya. Oh, ini kan. Select all. Ini dulu ya, yang ini dulu. Nah, ini ya, ini cara yang jadi ada 3 sama dengan, yaitu ada 2 caranya, bisa menggunakan PHP langsung atau menggunakan Ajak ya, Ajak yang kita pelajari. XML pun sama kan, kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini untuk menarik data ya dari sini mahasiswa ini, berarti kan koneksi sudah ada nih, masukkan sini. Berarti tabelnya apa? Tabelnya mahasiswa.
query-nya sudah kita buat sama MySQL query. Nah, pertama adalah kita buat array dulu, variabel array. Seperti ini. Contoh misalkan variabel result, tipenya adalah array. Nah, kalau sudah, kita looping ya, pakai while sama pakai fetch array juga, tarik dari query yang sudah kita buat ini. Ya. Kemudian masukkan, ya, ini ya, masukkan name nama jurusan ini ya, name nama ID jurusan kalau di sini ya, ke dalam array yang sudah dibuat ke dalam result ini. Berarti tinggal panggil fungsi array push. Kemudian variabel pertama adalah variabel array untuk menyimpannya. Yang kedua, variabel kedua adalah variabel yang didapat dari data query ini, dari data ini. Ya. Jadi array ini name ini nanti dibuat untuk ini ya, untuk tag-nya ini ya, yang ini ya, first name, last name ini ya, name nama jurusan. Tapi kalau yang row itu kan didapat dari sini ya, menarik data dari database. Nah, ini baru didapat dari kolom ini. Ya. Kolom dalam table database. Name nama, ID jur. Name nama, sini berarti ID jur. Ini ya. Oke. Sudah, seperti ini sudah masuk dalam array. Nah, baru di encode ya. Di-convert dalam file JSON. Kita buat variabel JSON data misalkan. Kemudian panggil fungsi JSON encode. Nah, kemudian array masukkannya. Nah, data ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini employees ini. Root-nya lah ya kalau di dalam XML itu. Kemudian masukkan result-nya, hasilnya. Nah, kalau sudah, ini kalau kita ingin simpan dalam ini ya, apa namanya? Di lokal ya, jadi nanti jadi file ya. Kalau enggak, tidak perlu langsung tampilkan saja pakai echo JSON data gini juga boleh. Ini opsional sih MySQL Plus ini untuk menutup koneksi. Tidak juga nggak apa-apa ya. Seperti ini. Nah, sedikit kan ya. Nah, code-nya tidak terlalu banyak. Jadi tarik dari database, kemudian array push masukkan dalam array, kemudian di JSON di encode ya dalam format JSON. Sudah. Kemudian echo tampilkan di browser. Nah, kalau kita lihat hasilnya. Ini ya. Tadi read as select all mahasiswa. Nah, ada error. Oh, DP-nya ini ya, koneksi database-nya salah ya. Nah, ini adalah tadi DP-nya apa? DP demo 2. Nah, ini kita rubah. Demo 2. Nah, kita refresh. Nah, jadilah format ini ya, JSON. Kalau kemarin kan format XML seperti ini. Sekarang format JSON ya. Name, Udin, sama asset. Udin sama asset. Gini ya, simpel ya. Tidak terlalu banyak kodenya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini kalau kita menggunakan PHP. Kalau menggunakan Ajax tanpa PHP, tanpa koneksi ke... oh, ini buat dulu ya, bacanya nanti ada 2 ya, bacanya itu. Bisa pakai Ajax, bisa pakai PHP juga gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Sekarang bacanya nih ya. Nah, kalau kita simpan seperti ini file put ini. Nah, put content ya. Nanti dia akan simpan di sini mahasiswa sampel.json ini, misalkan saya hapus dulu ya. Kalau saya save, kemudian saya jalankan, refresh lagi. Nah, di sini muncullah ini file JSON-nya disimpan di sini. Kalau kita lihat ya sama aja dengan yang di browser tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membaca ini misalkan? Membacanya tampil ya ini.
Kita pakai PHP dulu yang untuk membacanya. Nah, tampil dalam bentuk tabel ya, kan hanya seperti ini saja. Tadi filenya ini mahasiswa sampel.json. Berarti ini mahasiswa. Bisa juga dalam bentuk URL ya. URL ini ya. Nantinya misalkan kalian implementasi sebenarnya ingin mengakses data mahasiswa Telkom, misalkan formatnya JSON. Nah, mereka menyediakan URL, tinggal copy aja URL-nya di sini. Ya. URL-nya apa gitu ya. Kemudian kalau sudah, nah kita panggil fungsi pakai get content JSON URL. Kita get kontennya, kemudian pakai fungsi JSON decode. Kalau tadi kan JSON encode ya. Kalau sekarang membukanya, buka formatnya JSON, bacanya decode ya, di decode. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita looping saja. Nah, ini kita bikin table ya, paham ya? Buat bikin table saya nggak jelaskan lagi. Ada nomor ini pakai increment gini aja ya, simple. Kemudian ID yang kita tampilkan adalah ID dan nama. Row ini didapat dari sini. Link, kemudian linknya ada result ya, resultnya. Kemudian di sini ada row-nya. Nah, ini adalah ID, ini adalah nama, ini adalah didapat dari sini ya. Name, nama, kalau kita lihat di sini dia dapat dari sini. Name, nama, jurusan ini ya. Nah, sesuaikan aja. Berarti kan kalau ini bukan ID ya, tapi ini kemudian sama nama aja dulu ya. Oke. Kalau sudah, ini kita rubah name. Kita coba tampilkan ya dalam bentuk table seperti ini. Tampil. Nah, kenapa ada error? Line 17, kita lihat line 17. PR. Kita lihat dulu bentar ya. Ini sama. Oh, data ya, ini tuh bukan result, sorry. Coba ya, ini kita rubah dulu, ini data. Nah, muncul kan ya. Nah, data ini didapat dari mana? Kok data tadi result, Pak? Itu didapat dari sini, kan kita bikinnya data nih. Nah, ini kan rootnya ya, rootnya. Kalau kita lihat di ininya, formatnya itu yang ini, data ini. Didapat dari sini ya, bukan result ya. Ininya apa, rootnya ini misalkan data ya, berarti kita ambilnya data sini nih ya. Oke, data ini dapat setelah di decode, kita ulang panggil yang data ya, row di bawahnya di dalamnya. Kalau ingin menambahkan jurusannya berarti tinggal tambahkan aja. Kan ada tadi satu lagi belum ditampilkan ya jurusan. Sini kita tambahkan lagi. Ya. Nah, kan. Jurusannya Bandung. Nah, ini Bandung ya jurusannya. Gak apa-apa ya. Data aja, ini Jakarta, ini Bandung. Oke, gitu ya. Ini cara membaca menggunakan PHP. Kita tampilkan dalam bentuk table. Nanti tinggal dipercantik tabelnya kan ya. Oh, ini kan masih format JSON ya. Karena ini keperluannya untuk aplikasi, untuk sistem ya, bukan untuk pengunjung atau user ya. User kalau dihadapkan data seperti ini kan bingung bacanya ya. Apalagi kalau datanya ratusan atau ribuan, pusing pasti baca kayak gini. Tapi kalau kita dalam bentuk table,
Nanti kalau ada lebih dari datanya banyak bisa dibuat pagination ya. Next, halaman selanjutnya next gitu kan ya. List daftar gitu kan ya. Oke, jadi ini mengakses JSON. Nah, cara yang kedua ini pakai PHP. Bisa menggunakan AJAX juga ya. Dan kita kemarin belajar AJAX ya. Nah, kalau AJAX kita tidak perlu pakai PHP. Cukup HTML sama JS saja udah bisa membaca data ya. Nah, seperti ini. Get mahasiswa ya. Ini kan tampil, nanti tampilkan di demo sini kan ya. Kalau kita lihat hasilnya aja. HTML nih. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan tampil, ya. Klik tampil nanti muncul di sini. Di sini muncul data mahasiswa tadi. Nah, padahal apa namanya di sini ada P0 ya, ID 0, ID demo. Nanti di sini ditampilkan data mahasiswa tadi. Nah, berarti sama ini kalau pakai AJAX, kalian baca lagi AJAX pakai entity state, kemudian get. Nah, di sini mahasiswa JSON tadi namanya apa? Nah, ini URL-nya ya, nanti bisa juga. Cuman di sini saya namakan mahasiswa sampel ya. Bisa juga dirubah nanti URL-nya, misalkan sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian diubah di demo print this. Nah, bedanya kalau ini datanya banyak, kita jangan respon teks saja gitu. Karena kalau kita respon teks saja, misalkan nih ya, saya komentar dulu nih. Semuanya ini. Nah, misalkan di sini saya buat konteks. Oke, kita save. Kita tampil. Nah, misalkan karena dalam bentuknya dalam bentuk ini distro ya, sorry. Mahasiswa sampel JSON ya, seperti ini. Nah, tampilannya adalah ya seperti ini, seperti JSON ini. Kan nggak mungkin kita tampilkan ini. Makanya di sini ada passing dulu sebentar ya, sedikit passing. Kita buat variabel myObj dengan memanggil json.parse ya. Nah, ini adalah responnya yang tadi, yang data ini ya. Sudah dapat di sini baru kita looping nih ya kan. Kan kita ingin menampilkannya tidak dalam format JSON kan ya, masa ditampilkan di JSON. Nah, ini tinggal di looping saja. myObj result ya, lengthnya ini panjangnya ya. Berarti ini data ya. Coba ya, kita save. Kita refresh. Nah, ini nggak muncul. Ini data. Nah, muncul lah. Nah, ini namanya masih salah ya. Nah, data ini root-nya tadi ya, yang sama tadi. Root data ini. Kalau di sini adalah yang ini ya. Nah, data kita ulang ya, panjangnya. Datanya ada berapa? Ada 2, berarti mengulang 2 kali for-nya ya. Kemudian ditampung dalam print di sini kan masih kosong, pakai plus. Sama dengan, masih ingat ya. Jadi dia akan menambah-nambah terus ya. Data 1 apa ID? ID kan nggak ada ya tadi. Tadi kalau kita bikinnya kan cuma name, nama sama jurusan ya. Berarti di sini mau nampilin apa nih? Name sama nama aja misalkan. Ya. Sama nama. Kemudian di BR ya. Atau di sini kalian bikin table seperti tadi juga boleh. Yang seperti ini. Nah, ini kan dibikin table nih. Cuman nanti for each di sininya aja yang berbeda. Kita coba save. Nah, save. Kalau ingin menambahkan, tinggal ditambahkan saja.
Ini misalkan ya. Ini mesti ya. Nah, kan. Kalau ingin dalam bentuk tabel tinggal tambahkan TRTD seperti itu di masing-masing ini ya. Oke, seperti itu ya, simple ya. Ini kita bisa mengakses data ya tanpa koneksi database ya, tanpa pakai PHP, cukup Ajax seperti ini. Syaratnya harus ada service yang sudah menyediakan JSON-nya. Jadi kalau kalian ingin menampilkan data mahasiswa seluruh Telkom, asal Telkom menyediakan service dalam format JSON misalkan di sini ya, http contoh ya, ini Telkom unif.ac.id kemudian /data. Jika diakses, nanti dia hasilnya misalkan formatnya JSON seperti ini, seluruh data ya, seluruh data mahasiswa. Nah, berarti kalian cukup membuat seperti ini saja sudah bisa mendapatkan data seluruh mahasiswa gitu ya. Gitu ya, ini contoh. Dan pakai Ajax juga, jadi lebih simpel ya. Oke, berarti ada dua cara seperti ini. Pakai Ajax atau pakai PHP biasa. Nah, ini cara membacanya kan, sampai mirip. Jadi bisa juga kalian membuat web itu hanya menggunakan HTML, CSS, sama JavaScript saja. Yaitu menggunakan Ajax seperti ini. Asal ada satu service yang menyediakan koneksi database gitu ya. Jadi bisa buat seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Tuh, mana orangnya ini? Cek belum ada, jelas ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi biar kalian minggu ini fokus mengerjakan assessment-nya ya, untuk progress assessment-nya langsung. Makanya hari ini tidak ada kuis dan assignment. Nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa yang ini. Tapi kalian beresin untuk ini asesmen yang pertama. Nah, kembali lagi ke sini. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Jadi nanti tinggal presentasikan saja. Jadi memang saya buat seperti ini biar kalian belajar ini ya, apa namanya? Karena di project itu, kalau kalian nanti terlibat project tuh ya kurang lebih seperti itu biasanya. Tiap minggu itu ada meeting untuk progress report ya, masing-masing tim. Kamu bagian ini beresin sudah sampai mana, kamu bagian ini beresin sampai mana, kamu bagian ini beresin sampai mana, ya gitu kan. Jadi apa namanya, memang karena kita project based ya, project based, jadi artinya outputnya adalah sebuah produk gitu, project web ya. Nah, makanya saya buat seperti ini. Oke, kalau tidak ada cukup ya, saya rasa. Saya screenshot dulu ya untuk BAP. Coba di on kan kameranya. Saya stop dulu. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham materinya, bisa lihat videonya lagi ya di sini. Nah, link materi video yang JSON, XML tuh ada di situ semuanya. Oke ya, saya stop dulu. Mana nih, mana? Coba di on kan dulu kameranya.
Oke, cukup ya. Saya rasa terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, saya end call ya.